Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah GGP Shalom. Kita boleh sama-sama ada saat ini adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan buat kita semua. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau berikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau tinggalkan semua kesibukan kita mau tinggalkan semua kegiatan kita, dan kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat satu pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau merancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Kau sangat baik buat kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan buat kami. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau terlalu baik dan sangat baik buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau.
Terima kasih Tuhan sudah menolong kami dalam hari-hari yang sudah kami lalui. Dan kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dengan kesehatan kekuatan yang daripada Tuhan, itu adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar berikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau berikan hati kami mau berikan pikiran kami mau berikan suara kami yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami juga mau diberkati melalui firman Tuhan. Mari Bapa di surga, Tuhan yang lawat kami dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami mau menghargai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau mulai kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kami yang baik. Terpuji namamu Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, yang menjadi penolong dalam setiap langkah hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Janji Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita semua. Janjimu tak berubah, dulu, sekarang, selamanya. Penyertaanmu sempurna, kasih setiamu
kehendak-Mu. Ku percaya pada janji-Mu nyata dalam hidupku. Tuhan, ku percaya rancangan-Mu indah bagiku. Walau dalam lembah kekelaman, Kau tak pernah membiarkanku sendirian. Janji-Mu tak berubah, dulu, sekarang, selamanya. Penyertaan-Mu sempurna, kasih setia-Mu Tuhan. Berserah pada kehendak-Mu, ku percaya pada janji-Mu nyata dalam hidupku. Tuhan, ku percaya rancangan-Mu indah bagiku. Walau dalam lembah kekelaman, Kau tak pernah membiarkanku sendirian. Walaupun dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah biarkan kita sendirian. Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Tuhan, ku percaya rancangan-Mu indah bagiku. Walau dalam lembah kekelaman, Kau tak pernah membiarkanku sendirian. Tuhan, ku percaya rancangan-Mu indah bagiku. Walau dalam lembah kekelaman, Kau tak pernah membiarkanku sendirian. Kau tak pernah membiarkanku sendirian. Kau tak pernah membiarkanku sendirian. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur di mana pada hari ini ada kesempatan kembali untuk kita semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap semua yang menyaksikan tayangan online ini dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan masuk terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami bersyukur dan terima kasih di mana hari ini Tuhan telah menolong kepada kami. Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa bersama-sama mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kami perlukan. Firman Tuhan kami butuhkan di tengah-tengah situasi kondisi yang ada pada saat sekarang ini yang tidak menentu. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman Tuhan akan memberkati kami pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami, karena kami yang ada di tempat ini semuanya telah siap diberkati oleh kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pada hari ini, kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan online ini yang telah menyiapkan Alkitab, Bapak Ibu Saudara juga bisa membuka Yesaya 53 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Amin. Dari firman Tuhan yang tadi kita baca dan dengar bersama-sama di dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga, di kalimat yang terakhir itu ada kata-kata tidak masuk hitungan. Itulah tema firman Tuhan pada hari ini. Tidak masuk hitungan. Kalau kita berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus, tentu banyak pendapat daripada orang-orang kalau kita tanya kepada mereka. Ada orang yang belum percaya kepada Tuhan pada waktu mereka bertanya atau ditanya, siapa Yesus Immanuel? Tentu mereka akan berkata, saya tidak tahu. Mungkin juga ada yang berkata, Tuhan Yesus tidak masuk hitungan. Dibuang. Dianggap tidak berharga. Tidak dihargai, tidak diindahkan, tidak dipentingkan, dianggap tidak berarti. Kalau kita bertanya kepada orang yang belum percaya, tentu jawabannya seperti demikian. Karena apa? Karena mereka belum menikmati, mereka belum merasakan apa yang telah dilakukan oleh Yesus di dalam hidupnya. Mereka belum menikmati kasih dan kuasa Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau kita bertanya kepada orang yang sudah menikmati dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, tentu mereka akan berkata, Yesus Immanuel adalah Allah yang luar biasa, yang tadinya tidak masuk hitungan, akhirnya dipungut, akhirnya diakui, akhirnya diagungkan, dan akhirnya dimuliakan. Alkitab memberitahu kepada saudara dan saya pada hari ini, bagaimana Yesus rela meninggalkan surga yang mulia. Yesus rela datang ke dalam dunia, bahkan rela mati di kayu salib. Itu semua menunjukkan bukti kasihnya yang luar biasa. Selayaknya kita bersyukur. Selayaknya kita berkata, Tuhan, aku bersyukur punya Yesus Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai saya. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang bekerja untuk Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah yang kita lakukan, apakah yang kita perbuat itu bagaimana di hadapan Tuhan? Apakah itu sesuatu yang berkenan? Ataukah sebaliknya sesuatu yang tidak masuk hitungan Tuhan? Hati-hati. Bagi saudara dan saya yang hidup pada saat sekarang ini, jangan kita melakukan banyak perbuatan, jangan banyak melakukan aksi tindakan di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Tetapi itu semuanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tidak masuk hitungan Tuhan. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Mungkin ada pertanyaan daripada Bapak Ibu Saudara semua. Hal apa saja yang tidak masuk hitungan Tuhan? Alkitab mencatat ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui untuk introspeksi diri kita, supaya saudara dan saya jangan mengalami kerugian yang besar di dalam mengiring dan melayani Tuhan.
Yang pertama yang tidak masuk hitungan Tuhan, apabila saudara dan saya hidup dalam dosa karena filsafat dunia yang sesat. Di dalam Kolose 2 ayat 8 berkata seperti ini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Filsafat itu adalah teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Banyak orang yang tidak menyadari hidupnya terus di dalam dosa karena terbawa oleh perkara-perkara filsafat dunia yang menyesatkan. Saatnya untuk kita melihat diri kita masing-masing. Seringkali tidak disadari. Banyak orang yang mengaku dirinya anak Tuhan, tapi mereka mengikuti keinginan dunia ini. Keinginan dunia telah jelas. Keinginan mata, keangkuhan hidup, itu semua menjadikan manusia jauh daripada Tuhan. Tapi kita bersyukur. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita. Kalau ada di antara saudara yang masih hidup dalam dosa, cepat kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Tuhan membenci dosa, tapi Yesus mengasihi orang-orang yang berdosa, supaya orang-orang yang berdosa kembali kepada jalan Tuhan. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang begitu indah. Saudara dan saya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tuhan tidak mau melihat ciptaan yang mulia itu binasa. Tuhan ingin membuat saudara dan saya kembali kepada rencana Tuhan. Tuhan rindu supaya saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi sangat disayangkan, begitu banyak orang-orang yang percaya Yesus yang lain. Ada juga orang yang percaya Injil yang lain. Ada orang juga yang percaya roh yang lain. Tentu ini tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Waspadalah dan hati-hatilah. Jangan sampai kita terjebak oleh ajaran-ajaran sesat yang ada pada saat sekarang ini. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, di dalam 2 Korintus 11 ayat 4, firman Tuhan berkata seperti ini, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kami terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus supaya mereka hati-hati. Jangan sampai salah untuk percaya kepada Yesus satu-satunya juru selamat. Yohanes 14 ayat 6 berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Yesus yang begitu luar biasa. Jadi saudara dan saya pada hari ini, mari kita bersama-sama melihat diri kita masing-masing. Seringkali kita punya konsep yang berbeda dengan rencana Tuhan. Seringkali kita salah di dalam melangkah. Seringkali kita salah di dalam menentukan perbuatan kita. Banyak orang beranggapan dengan amal bakti, dengan agama dharma, saudara dan saya bisa diselamatkan. Tapi firman Tuhan mengatakan dengan tegas di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Melakukan perbuatan baik tidak salah. Melakukan amal bakti yang banyak tidak salah. Tapi itu semua tidak bisa membuat saudara selamat. Karena firman Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tuhan Yesus itu juga mengingatkan kepada kita pada hari ini. Janganlah kita mengejar semata-mata kekayaan dunia ini. Banyak orang bekerja
untuk mencari kekayaan. Tidak salah orang Kristen menjadi kaya. Tidak salah orang Kristen punya jabatan yang tinggi. Malahan saya berdoa supaya setiap orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kaya dan punya jabatan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kenapa saya katakan seperti itu? Supaya mereka bisa bekerja untuk Tuhan. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan dana, ada orang yang membutuhkan kebutuhan apapun, orang Kristen bisa support dan bisa sumbang. Tapi jangan sampai kita kaya tanpa Kristus. Jangan sampai saudara dan saya mendapatkan kekayaan tanpa Kristus. Banyak orang menghalalkan cara untuk mendapatkan kekayaan, sampai-sampai jiwa mereka mengalami kebinasaan. Firman Tuhan berkata di dalam Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Kekayaan yang ada pada kita itu tidak bisa memberikan keselamatan. Kekayaan yang ada pada diri belum bisa menjamin hidup kita akan mengalami sukacita. Banyak orang salah di dalam langkah. Mereka kejar kekayaan, walaupun ada risiko mereka cari supaya mereka menjadi kaya. Suatu ketika ada kesaksian daripada seorang hamba Tuhan. Pada waktu dia sudah berkhotbah selesai, dia turun. Dia dihampiri oleh seorang jemaat. Pak Pendeta, apakah Bapak punya waktu untuk mampir ke rumah saja? Sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta tentu menjawab dengan tenang. Baik, saya punya waktu. Ada masalah apa? Nanti Pak, saya cerita di jalan. Lalu mereka pergi menuju rumah daripada jemaat yang punya masalah tersebut. Lalu di dalam perjalanan, jemaat itu berkata kepada hamba Tuhan ini, Pak Pendeta, saya punya masalah dan punya persoalan. Saya punya anak, dia sakit, tapi sulit untuk disembuhkan. Saya telah berupaya memanggil dokter yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Tetapi sakit penyakit anak saya belum dapat disembuhkan. Lalu hamba Tuhan berkata, yuk kita lihat. Udah sampai ke rumah. Hamba Tuhan itu merasakan sesuatu kondisi situasi yang berbeda. Hamba Tuhan merasakan sesuatu kuasa yang lain yang bekerja di rumah orang tersebut. Lalu hamba Tuhan ini berkata, apakah Bapak Ibu memiliki kekayaan yang banyak ini? Dengan cara seperti apa? Lalu Bapak daripada anak yang sakit itu berkata, dulu saya hidupnya sederhana. Saya ingin dapat kekayaan. Dan saya minta kepada orang-orang yang dianggap pintar. Ke tempat-tempat keramat. Dan akhirnya saya bisa kaya. Tetapi ada efek, ada dampak yang begitu besar. Ternyata tuntutan ada. Anaknya jadi sakit. Sakit dan sakit. Sulit untuk disembuhkan. Karena apa? Karena ternyata orang itu menukar kekayaan dengan keselamatan anaknya. Orang itu menukar kekayaan dengan kesehatan anaknya yang terus-menerus menderita. Lalu hamba Tuhan berkata, mari kita berdoa. Tapi saya minta engkau untuk kembali memilih. Apakah engkau ingin melepaskan permintaan engkau ya kepada orang yang dianggap pintar. Tempat-tempat keramat. Kau putuskan hubungan itu supaya anakmu sembuh. Atau engkau akan tetap melakukan hubungan dengan kuasa kegelapan. Tapi anakmu tetap sakit. Pilihan ada di tangan engkau. Lalu hamba Tuhan itu berdoa. Saya tidak tahu cerita selanjutnya bagaimana. Tapi di sini kita bisa melihat banyak orang yang mendapatkan kekayaan dengan menghalalkan segala cara. Tapi mereka mengalami penderitaan. Tapi kita yakin dan percaya. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus tahu dengan jelas apa yang menjadi kebutuhan engkau. Tuhan Yesus Kristus tahu dengan jelas apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan online ini.
datang kepada Dia. Datang kepada Yesus. Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan memberikan apa yang kau butuhkan. Dan hidupmu tetap mengalami damai sejahtera. Tuhan melihat kehidupan manusia. Tuhan juga melihat seringkali ada anak-anak Tuhan beribadah. Tapi mereka ibadah tanpa Roh Kudus. Itu pun tidak masuk hitungan Tuhan. Ibadah hanya sekedar ibadah. Ibadah yang munafik. Doa formalitas. Tidak ada kuasa Roh Kudus dinyatakan di tempat itu. Hambar. Ibadahnya tidak terasa. Ibadahnya begitu tawar. Tidak menjadi berkat. Orang yang datang pulang tidak ada perubahan. Karena apa? Tidak ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Perhatikan ibadah kita masing-masing. Saya rindu. Walaupun pada hari ini kita melakukan ibadah dengan tayangan online. Tapi saya rindu suasana ibadah kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang di rumah diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus bekerja untuk menyadarkan saudara dan saya. Untuk kita sungguh-sungguh serius dalam melakukan ibadah. Walaupun kita beda tempat. Yesus mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan mengajar kepada kita semua. Kalau engkau terlibat di dalam pelayanan, kalau engkau setia di dalam pelayanan, hati-hati. Apa yang menjadi motivasi engkau terlibat di dalam pelayanan? Apakah engkau ingin mencari uang? Apakah engkau ingin mencari keuntungan? Apakah engkau ingin mencari nama besar? Perhatikan. Pelayanan tanpa motivasi kasih Kristus itu tidak ada artinya. Karena kita tahu. Pelayanan yang kita lakukan. Pelayanan yang kita kerjakan sampai hari ini. Semua dilandasi motivasi kasih Kristus. Di dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Di sana menggambarkan kepada kita begitu banyak karunia-karunia yang diberikan kepada jemaat di Korintus. Karunia yang luar biasa. Tapi di pasal 12, pasal 14, di tengahnya pasal yang ke-13. Firman Tuhan mengingatkan. Yang terlebih penting daripada itu semua adalah kasih. Tanpa kasih Kristus, pelayanan engkau itu sia-sia. Tanpa kasih, pelayanan engkau itu tidak ada artinya. Kalau engkau sekarang giat melayani Tuhan, tapi tanpa dilandasi kasih Kristus, maka pelayananmu tidak ada artinya. Itu semua tidak masuk hitungan Tuhan. Misi di luar Kristus pun sama seperti itu. Kalau saudara bekerja punya misi yang jauh tanpa Tuhan, maka itu semua akan menjadi sia-sia. Di dalam Yohanes 15, kita akan baca firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 dan 16. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku tidak telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini jelas sekali firman Tuhan menegaskan kepada kita. Kalau kita punya misi, di dalam rapat kita sudah punya rencana untuk melakukan suatu aktivitas, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya meninggalkan Tuhan. Misi di luar Kristus itu tidak ada artinya. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita ini seperti ranting-ranting. Dan Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Kita harus melekat, kita harus nempel, dan kita harus setia kepada Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berkata, Tuhan, aku masih diizinkan hidup oleh Tuhan. Beda dengan teman-temanku yang sudah dipanggil Tuhan. Lalu kita berdiam diri. Lalu kita tidak melakukan apa-apa. Kalau saudara dan saya masih diizinkan Tuhan hidup,
tentu Tuhan punya rencana yang baik. Hidup tidak sesuai hakikat itu berarti menyalahi rencana Tuhan. Saudara dan saya harus hidup sesuai dengan filsafat hidup Kristiani yang Alkitabiah. Apa filsafat hidup Kristiani yang Alkitabiah? Hidup sebagai milik Tuhan, dengan suatu beban yang harus ditanggung, dengan suatu hutang yang harus dibayar, dengan suatu misi harus diselesaikan sesuai hakikat kehidupan Kristiani. Saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Bagaimana perkataan kita? Bagaimana perkataan saudara? Bagaimana apa yang diperbuat oleh kita? Apakah itu mencerminkan kita menjadi garam dan terang dunia? Apakah saudara dan saya telah menjadi saksi Tuhan yang memuliakan Tuhan atau yang memalukan Tuhan? Hidup di dalam dunia ini banyak tantangan. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan, saudara dan saya bisa melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan, saudara dan saya bisa melakukan perkara-perkara yang indah yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi yang paling terpenting, saudara dan saya harus hati-hati. Saudara harus mengasihi Tuhan. Orang yang tidak masuk hitungan Tuhan, perbuatannya adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh diri kita masing-masing. Saudara dan saya harus mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena Yesus sendiri telah mengasihi kita. Yesus telah berkorban untuk saudara dan saya. Dia rela menderita. Karena apa? Karena kasihnya yang begitu besar. Ada firman Tuhan yang berkata dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Firman Tuhan ini begitu tegas. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Artinya apa? Supaya saudara dan saya belajar terus-menerus untuk mengasihi Tuhan. Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Saatnya kita untuk memperbaiki diri. Saatnya saudara dan saya untuk meningkatkan kehidupan rohani kita. Yang dulunya kita hanya setengah-setengah mengasihi Tuhan. Saatnya sekarang kita segenap hati mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kepada kita. Begitu banyak berkat yang akan kita terima kalau saudara dan saya dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saudara dan saya akan diluputkan daripada setiap masalah. Doa saudara akan dijawab. Dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Itu merupakan satu anugerah yang besar yang hanya terjadi dan bisa dialami oleh orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Yesus mengingatkan kepada kita, jangan sampai saudara dan saya tidak masuk hitungan. Karena apa? Di dalam contoh memberikan persembahan. Ada orang yang memberikan persembahan cari nama. Saya memberikan persembahan, catat nama saya. Supaya semua orang tahu saya yang menyumbang gereja, donatur yang paling besar. Mereka memberikan persembahan, tapi hanya cari nama. Kalau kita baca di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44, itu tentang kisah persembahan janda miskin. Ada orang kaya yang memberikan uang besar, tapi ada juga janda miskin yang memberikan apa yang dia punya. Lalu Yesus berkata, yang paling aku hargai adalah persembahan daripada janda miskin itu. Kita bersyukur kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sukarela. Memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sukacita. Karena kita tahu apa yang kita berikan kepada Tuhan tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Bagaimana Tuhan yang kaya rela menjadi miskin. Supaya saudara dan saya yang miskin menjadi kaya. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 juga dikatakan supaya hidup dalam berkelimpahan.
Ini merupakan satu anugerah yang luar biasa. Satu anugerah yang indah daripada Tuhan. Maka daripada itu, kalau saudara dan saya memberikan persembahan kepada Tuhan, berikanlah dengan sukacita. Berikanlah dengan sukacita dan dengan sukarela. Karena itu kita berikan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak masuk hitungan di hadapan Tuhan kalau kita melakukan pelayanan tanpa kuasa Roh Kudus. Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Jangan kau meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun ke atas kamu. Maksudnya apa? Tuhan menyadari murid-muridnya akan mengalami pelayanan yang begitu banyak tantangan. Murid-murid Tuhan akan mengalami tantangan dan masalah yang besar. Mereka perlu kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan yang luar biasa adalah kuasa Roh Kudus. Pelayanan tanpa kuasa Roh Kudus tidak akan berarti. Mengapa saya katakan demikian? Coba kita perhatikan bagaimana kehidupan murid Tuhan. Salah satu contohnya adalah Petrus. Petrus pada waktu mengikut Tuhan, dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tapi pada waktu Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan dan Petrus diurapi dengan kuasa Roh Kudus yang maha dahsyat. Sekali khotbah, Petrus membuat 3.000 orang bertobat. Karena apa? Pelayanan yang dilakukan dengan kuasa Roh Kudus itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Banyak orang hanya mengandalkan kepada kepintarannya sendiri. Banyak orang yang hanya mengandalkan kefasihan lidahnya sendiri. Tapi seringkali mereka mengalami kegagalan dan kegagalan. Karena apa? Karena mereka tidak dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Pelayanan tanpa kuasa Roh Kudus itu tidak masuk hitungan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, kita bersyukur. Seringkali kita mendengar firman Tuhan, seringkali kita membaca firman Tuhan. Padahal kita menyampaikan firman Tuhan, kita harus minta pertolongan Allah. Minta kekuatan daripada Roh Kudus, supaya firman Tuhan yang keluar daripada mulut kita itu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga bisa mendarat pada hati orang-orang yang mendengarkan. Dan bisa menyadarkan orang untuk datang kepada Tuhan. Untuk menyadarkan orang kembali kepada rencana Tuhan. Firman Tuhan tanpa kuasa Roh Kudus itu hanya seperti orang berpidato saja. Tetapi kita yakin dan percaya setiap pelayan Tuhan, setiap hamba Tuhan, waktu menyampaikan firman Tuhan harus minta pertolongan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus bekerja. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang keluar daripada mulut kita, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita. Jangan sampai banyak yang telah kita lakukan. Banyak yang kita telah perbuat. Dan kita harus hati-hati dengan iman dan perbuatan kita. Jangan sampai sia-sia. Tidak masuk hitungan. Rugi dahsyat. Miliki iman yang sederhana. Hidup dalam satu persekutuan dengan Roh Kudus. Maka itu semua akan menolong kepada saudara dan saya. Untuk kita menjalankan sesuatu yang selalu diberkati oleh Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Karena firman Tuhan kembali mengingatkan kembali kepada kami. Bahwa kami harus bekerja. Kami harus melayani Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Arahkan kami. Pimpin kami. Supaya kami sungguh-sungguh selalu bekerja, selalu berbuat, selalu melayani sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan, perbaiki hidup kami masing-masing. Dan Tuhan juga akan tolong kepada setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang ragu-ragu Tuhan beri kekuatan dan beri kemantapan. Bagi mereka yang punya masalah di dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Supaya kami semua bisa menikmati bahwa Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan benar, yang tidak pernah mengecewakan kami.
Bapa, kami juga bersehati berdoa untuk hari ini, untuk gembala jemaat, untuk para majelis, berikan kekuatan dan berikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan pimpin Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, lurah, camat, sampai aparat yang terdekat dengan kami RT RW. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan dalam menghadapi setiap masalah tantangan yang ada pada saat ini. Mereka berjuang untuk mengatasi bagaimana menghambat, menghilangkan virus corona yang ada pada saat ini. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, termasuk tenaga-tenaga medis yang ada di rumah sakit. Tuhan juga pimpin mereka. Untuk TNI Polri, Tuhan juga berkati mereka, karena mereka juga sedang berupaya untuk mengamankan bangsa yang besar ini. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kepada kami, dan Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan, dan persembahan ini akan diberikan secara transfer. Nanti kita bisa melihat di rekening yang ada di layar. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih, di mana pada hari ini Tuhan telah menolong ibadah walaupun dijalankan dengan online. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami yang mendengarkan pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun sebentar kami akan berpisah, tapi kami yakin dan percaya kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang besar. Berkat yang Tuhan berikan kepada kami begitu luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin.